Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggal menunggu hitungan jam, kita akan berpisah dengan Ramadan. Bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bulan di mana setiap detiknya begitu berharga bagi kita. Setiap hela nafas pada bulan Ramadan tersebut akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjaga amalan-amalan sunnah pada bulan tersebut setara nilainya dengan menjaga amalan-amalan wajib. Tentunya menjadi kesedihan bagi kita tatkala bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, karena belum tentu di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya kita akan mendapati bulan Ramadan, kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan atau bulan Syam, bulan Qiyam akan pergi meninggalkan kita. Banyak cara orang dalam menutup bulan tersebut. Ada yang merayakannya dengan menghiasi rumah-rumah, ada yang membeli baju lebaran yang baru, ada juga yang melakukan hal-hal yang lain dalam segi atau dari segi lahiriahnya saja. Namun tentu Allah tidak hanya melihat dari segi lahiriahnya, tapi juga bagaimana kita memperhatikan bahwa apakah amal-amal kita yang kita laksanakan selama bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kesedihannya ketika bulan Ramadan akan berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila malam terakhir di bulan Ramadan telah tiba, maka menangislah langit, bumi, dan juga para malaikat karena musibah yang akan menimpa umat Muhammad SAW. Para sahabat berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW terhadap musibah apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, perginya bulan Ramadan, bulan di mana semua doa diijabah, bulan di mana pahala dilipat gandakan, dan bulan di mana siksaan ditahan atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimanakah dengan sikap kita dalam menyikapi perpisahan dengan bulan Ramadan ini? Apakah dengan sikap futur dan malas, ataukah dengan sikap yang dicontohkan oleh para salafus soleh, generasi terbaik, generasi yang menjadi teladan bagi kita, generasi yang sangat memperhatikan ilmu terhadap amal yang mereka lakukan dan memperhatikan apakah amal yang mereka laksanakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun telah mencontohkan selagi awal, selagi mereka menyambut bulan Ramadan, mereka melakukannya dengan semangat yang membara, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pada 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berdoa dengan gigih pada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada bulan Ramadan ini. Dan 6 bulan setelahnya, setelah bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa selama 6 bulan tersebut agar amal-amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mereka begitu sangat
memperhatikan, begitu sangat ingin agar amal-amal mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi, Ibnu Rajab Al-Hambali berkisah mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau memimpin. Kala itu Umar bin Abdul Aziz pada hari raya Idul Fitri berkhutbah di hadapan rakyat-rakyatnya. Wahai rakyatku, kalian telah melaksanakan puasa 30 hari pada bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Kalian pun telah melaksanakan salat pada malam hari, qiyamul lail pada malam hari dengan selama 30 hari dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kalian keluar dan berdoa pada Allah agar amal-amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada momen itu ada seorang salaf yang merasakan kesedihan, yang tampak kesedihan di wajahnya. Lalu ia ditanya, "Mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau bersedih pada bulan yang seharusnya bergembira, yang seharusnya masyarakat bergembira? Bukankah ini bulan kesenangan, bulan kegembiraan?" Ia menjawab, "Aku adalah seseorang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal perbuatan, melaksanakan amal ibadah. Tetapi aku tidak mengetahui apakah amalku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah yang membuat ia bersedih. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena lain yang tidak kalah menarik adalah kisah Wahab bin Al-Warad ketika melihat suatu kaum pada hari raya Idul Fitri. Beliau melihat kaum tersebut tertawa pada hari kemenangan itu. Lantas ia berkomentar, jika puasa mereka diterima, bukan seperti itu kondisi orang yang bersyukur. Dan jika puasa mereka tertolak, bukan seperti itu kondisi orang yang takut. Bayangkan, tertawa pada hari kemenangan itu saja merupakan suatu aib tersendiri bagi para salafus sholih. Mereka beranggapan atau mereka menilai bahwa hari kemenangan itu bukanlah hanya hari untuk meluapkan kegembiraan, tetapi juga momentum untuk evaluasi diri. Apakah amalan-amalan yang telah dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang para salafus sholih ketika Ramadan berakhir, mereka sangat bersedih karena harus berpisah dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan dibebaskannya dari azab api neraka. Selain itu, mereka juga merasa cemas terhadap amal mereka. Apakah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kemudian selain itu, mereka juga memotivasi diri mereka, memotivasi dan menyemangati para sahabat-sahabat mereka agar senantiasa semangat dalam beribadah di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melatih diri kita untuk giat beribadah kepada Allah SWT, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Namun selain daripada itu, kita juga harus membawa semangat ini di 11 bulan yang lainnya agar kita senantiasa mampu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan selain daripada bulan Ramadan tersebut. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari diri saya pribadi. Akhir kata, kami mewakili Panitia Ramadan 1442 Hijriah dan pengurus Masjid Politeknik Negeri Batam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.